Oke, testing. Hello guys, apa kabar? Jadi kita kembali lagi pada episode baru statistik, yaitu bosan, episode ke-8. Nah, pada episode kali ini gue bakalan membahas mengenai uji Pirate Sample T-Test dan ujian normalitasnya, diikuti dengan uji normalitasnya secara lengkap dari awal sampai akhir cuy. Nah, jadi di konten kali ini kita bakalan membahas tentang statistika dengan judul yaitu perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman COVID. Nah, ini masih relate menurutku sih dibahas, cuman ya nggak apa-apa lah sebagai contoh. Jadi untuk data kita kali ini kita pakai perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang gue ambil di sini ada 11 perusahaan sebagai contoh. Ya, berikut juga dengan kodenya dan masing-masing nama perusahaannya. Jadi ada 11 perusahaan. Di sini awalnya kita bakalan membuat datanya dulu atau dia punya tabulasi yang diambil dari laporan keuangan. Dimana kita mulai dari kita buat dulu nomornya, terus nama perusahaannya. Langsung saja ya. Nama perusahaannya, terus kodenya jangan lupa. Terus tanggalnya harusnya sih tanggal pengumuman yang dia maksud di sini. Tunggu dulu ya, gue jelasin dulu awalnya sih sebenarnya. Pengumuman yang dimaksud di sini adalah pengumuman pas, setelah dan sebelum COVID. Jadi otomatis kan untuk pengumuman COVID itu terjadi pada 2 Maret kalau nggak salah, pokoknya awalan Maret tahun 2020. Jadi yang kita teliti ini adalah 1 tahun sebelum COVID, pengumuman COVID, dan 1 tahun setelah pengumuman COVID. Jadi otomatis di sini kita buat dulu yang namanya sebelum COVID. Oke, kita merger karena nanti bakalan ada di sini harga sahamnya. Oke. Terus setelah COVID. Kita merger lagi di sini. Nah, di sini harga sahamnya. Dan di sini sama tanggal dan harga sahamnya. Oke. Jadi yang kita ambil itu otomatis nama perusahaan, kodenya jangan lupa ya. Kodenya jangan lupa, tanggalnya, dan harga sahamnya otomatis. Terus gue bakalan buat di sini tabel baru yang X dan Y otomatis karena kita anggap variabel X itu sebelum COVID dan Y itu setelah COVID. Oke. So, bagaimana caranya kita ambil harga saham untuk setiap masing-masing variabel data atau perusahaan yang kita bakalan teliti. Misalnya perusahaan pertama, gue mau kasih contoh saya sedikit, Astra Agro Lestari Tbk. Nah, biasanya sebenarnya banyak sekali situs yang memang menyediakan tentang info harga saham, apalagi terfokus pada tanggal yang bakalan kita mau ambil data sahamnya. Misalnya Astra Agro Lestari Tbk ini gue copy saja kodenya. Terus kalian bisa masuk ke dalam situs yang namanya investing.com. Ini kalian bisa lihat situsnya investing.com. Menurutku di sini lumayan simple, lumayan gampang. Misalnya kalau kalian mau cari dia punya harga saham ya. Misalnya kalian tulis Ali, Astra Agro Lestari, kalian bisa klik di sini. Dan kalian bisa cari di sini dia punya historical data. Terus kalian bisa geser lagi ke bawah. Nah, ini merupakan historical data yang artinya harga saham berdasarkan tanggal, price, open, high, low, volume change, dan lain semacamnya. Yang gue mau ambil di sini ya otomatis yang ini.
price-nya atau harganya, harga bisa dibilang sih ini harga penutup ya. Iya kalau nggak salah sih ini harga penutup. Nah di sini yang menjadi fokus utamanya yaitu tanggalnya otomatis, karena yang kita mau ambil itu adalah 1 tahun sebelum COVID dan 1 tahun setelah COVID. Dan otomatis COVID itu terjadi pada, atau pengumuman COVID itu diumumkan pada Maret. Nah, pada Maret, jadi otomatis 1 tahun sebelum 2020 adalah 2019, yang dimana kita bisa ambil di sini Februari aja untuk amannya. Dan setelah COVID itu 2021 kita ambil April aja dah. Oke, baru kita apply dan kita ubah ini ke monthly, yang artinya per bulan. Yang gue maksud di sini adalah data yang kita ambil per bulan. Kalau per hari kan banyak banget dong. Ada 11 perusahaan yang bakalan kita mau ambil. Salah satunya adalah Astra Agro Lestari. Jadi kalau semisal kita ambil per bulan, yang kita bisa dapat itu adalah 24 data, yang artinya 12 data sebelum dan 12 data setelah. Oke, kita fokus ke monthly aja. Terus habis itu kita masuk ke date. Oops, sorry, dia punya data belum terfilter dengan baik ya. Terulang lagi. Gue ulang lagi dulu, masuk ke filter. Untuk sebelum itu dari 2019 sampai di 2021 April bisa di sini 30 ya untuk jaga-jaga. Oke, date-nya. Nah, sekarang sudah ada muncul tahun 2019 bulan 1 ya. Oke. Sorry, bukan bulan 1, tanggal 1 cuy. Nah, ini nih. Tanggal 1 ini bulannya, ini bulan 3, bulan 4, 5, 6 sampai bulan 12. Oke. Langsung saja, sebenarnya fokus utamanya di sini tinggal diambil saja sih. Dia punya angka, cuman kan agak ribet ya menurutku sih. Tinggal di download saja, kalian bisa download sebenarnya. Download. Nah, kalian bakalan dapat namanya file alih historical data. Kita buka dulu datanya. Nah, kalau misalnya kalian download, muncul bagian seperti ini. Ini bagian dimana kalian bisa membuat atau memisah-misahkan datanya, karena agak sulit kalau dilihat dari sini. Caranya gimana? Kita blok dulu ini bagian A ini, terus masuk ke data, terus masuk ke text to columns. Nah, di sini fokus utamanya itu bagaimana caranya Excel ini untuk membeda-bedakan atau mengkolom-kolomkan data itu berdasarkan koma, karena di sini ada koma. Ini koma itu yang membedakan kolom per kolomnya ini cuy. Jadi otomatis kita next saja dulu, terus kita pilih koma cuy. Nah, jadinya seperti ini. Langsung aja finish. Nanti jadinya seperti ini cuy. Oke. Jadi setiap bagusnya kayaknya sambil per hari deh kalau gini, tapi nggak apa-apa lah. Kita ambil di bulan 1 misalnya ya, kita ambil saja seperti ini. Kalian bisa download lagi sebenarnya. Kalau memang kalian mau daily juga lebih bagus sih menurutku daily. Gue salah tadi, harusnya daily kita ambil cuy. Oke lah, intinya caranya seperti itu. Terus habis itu kalian tinggal ambil saja di sini copy misalnya untuk per bulan ya. Berarti dari 2019 sampai sini ya. Sabar. Oke, kita ambil ini. Jadi dari sebelum sampai menuju ke sesudah, berarti ini yang sesudahnya ya. Sampai sini. Oke. Oke, kita copy ini terus kita masukkan lagi ke dalam data.
Oh iya, jangan lupa tanggalnya cuy, kita ambil. Oke, biar ketahuan kan, misalnya ini tanggal 1 kita ambil dan lain semacamnya. Nah, taruh di sini. Jangan lupa juga nama perusahaannya dong. Kita ambil Astra Agro Lestari. Ups. Astra Agro Lestari. Kodenya sudah ada, tinggal kita copy ke bawah saja. Nah, sebelum sudah fix, sudah selesai fix. Oke. Terus setelah lagi cuy, setelah lagi otomatis kita ambil setelahnya dong. Jadi pas di bulan 3 tanggal 1 itu pengumuman COVID itu diumumkan, otomatis berarti 1 tahun setelah. Itu kita ambil 12 data ya. Oke, berarti di bulan 2 tahun 2021 otomatis ambil, kita taruh di sini. Sip. Tabulasi data udah selesai, yang berarti ini yang bakalan jadi data utama kita. Nanti kita bakalan lakukan itu untuk perusahaan-perusahaan lainnya, misalnya untuk Austindo kita tambahkan di sini, Austindo kita tambahkan di sini dan lain semacamnya. Terus habis itu kita taruh lagi seperti itu dan berulang lagi sampai jadinya seperti ini coy. Oke, ini gue udah percantik apa semua, gabung semua jadi satu semua. Jadi datanya gue udah siapkan. Gue cuman mau kasih tahu bagaimana caranya tadi itu untuk mengambil datanya dari situs investing.com. So, sekarang kita masuk kepada intinya, yaitu masuk ke dalam SPSS. Tapi sebelum itu otomatis kita siapkan dulu datanya seperti ini biar gampang di copy dari SPSS. Oke, kita buka SPSS-nya. Sabar, sebelum itu kita copy dulu. Intinya kita cek dulu lah, gue cek dulu lah data-data yang kita sudah ambil dalam laporan harga saham itu dari investing.com. Itu semua totalnya ada 132 dari 11 perusahaan ya. TBLA terakhir ya. Yap, TBLA terakhir. Jadi ada 130 data. Yang jadi pertanyaannya ini kan, kenapa gue pilih 11 perusahaan? Ya karena itu udah difilter kemarin sama teman-teman, yang dimana memang perusahaan kelapa sawit yang memang terdaftar di Bursa Efek itu banyak banget. Jadi kita filter lagi perusahaannya yang memang patut untuk dijadikan contoh. Tapi belum sampai di situ filternya cuy. Nanti ada filter asumsi klasik lagi atau normalitas lagi. Data yang mana yang patut kita teliti, data mana yang tidak patut kita teliti. Oke. Kita copy lagi ini. Kita copy terus pindahkan ke dalam SPSS. Jadinya seperti ini cuy. Nah, ini datanya. Sebelum kita lakukan analisis, kita perbaiki dulu atau di pemberian nama di variable view, yaitu kalau kalian bisa lihat di sini ada dua baris yang artinya kolom var 0001 itu mewakili baris 1 di variable view. Oke. Jadi variable view, baris pada variable view itu mewakili kolom pada data view. Oke, jadi beda itu data view sama variable view. Sip. Nanti variable view itu sekedar informasi pada setiap kolom pada data view. Sip. Oke, untuk var 0001 itu ya kita kasih masuk X saja. Terus var 0002 itu Y. Terus untuk desimal, karena harga saham tidak ada koma di belakangnya, kita kasihkan 0 aja. Untuk type numeric width 8 yang artinya panjang angka. Oke. Nah, untuk label berarti otomatis untuk X harusnya itu sebelum COVID dan Y itu setelah COVID. Oke. Sip.
Lanjut untuk yang lainnya sepertinya tidak usah. Value non, missing non, kolom 8, alike right, measure ini kita scale aja. So, setelah ini kita bakalan lakukan analisis. Analisis yang pertama yang kita lakukan adalah uji normalitas, cuy. Nah, di dalam uji normalitas itu kita pakai dua pengujian yang namanya Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Sebenarnya dalam analisisnya itu Kolmogorov-Smirnov ini sama Shapiro-Wilk itu ada kondisi tertentu di mana atau apa yang mesti kita lakukan, atau apa yang mana yang mesti kita uji, atau yang mesti kita lihat hasilnya, atau apakah Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov ada kondisi tertentu. Sip, kita lakukan langsung aja. Kita masuk ke analyze, descriptive statistic, masuk ke explore, dan ini 2 kita kontrol A, ini 2 kita masukkan ke dependent list. Oke. Jadi setelah ini situ kita masuk ke plot, yaitu normality plot with tests. Jadi dengan ini sudah harusnya ya sudah muncul hasil uji normalitinya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke statistik. Kita lihat nilai outliersnya, karena dari 130-an data itu yang sudah kita ambil di laporan keuangan, ada kemungkinan beberapa data itu dikatakan tidak layak sama spesies. Ya, mungkin karena memiliki data ekstrim. Nah, dengan mencentang outliers ini kita sudah bisa melihat data ekstrimnya. Data ekstrim yang dimaksud di sini adalah data yang paling tinggi dan data yang paling rendah. Itu yang tidak bisa harusnya tidak layak sih harusnya kalau diteliti. Oke, kita langsung oke saja. Oke, sip. Kita perbesar hasil outputnya. Nah, di sini ada hasil outputnya semua untuk cache processing summary, untuk valid missing total sebelum dan sesudah. Nah, ini dia outliersnya, atau bisa dikatakan extreme value. Nah, di dalam extreme value ini kita bisa lihat untuk data kita sebelum COVID, yang paling tinggi berada di urutan nomor 1 adalah data nomor 10 atau sampel nomor 10, yaitu 14.575. Ini yang mesti kita hapus sih menurutku. Pokoknya ini semua, ini data yang ini mesti kita hapus, ini juga data nomor urut 9, 10, bla 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 sampai ini pokoknya data yang mesti kita hapus ini. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di tes normality, Kolmogorov-Smirnov nilainya 0,000, Shapiro-Wilk juga seperti itu, 0,000. Dalam standarnya, kalau kalian bisa catat ini ya, untuk lolos dalam pengujian normalitas itu harus nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Nah, nilai sig dimaksud sebagai nilai signifikan, otomatis panjangannya. Jadi untuk sebelum COVID, kalau kita bisa lihat untuk Kolmogorov-Smirnov saja dulu, sebelum COVID itu 0,000, itu lebih kecil cuy dari 0,05, yang artinya kita harus buat datanya ini itu lebih besar daripada 0,05 cuy. Bagaimana caranya? Kita butuh yang namanya extreme value. Extreme value di sini menjelaskan data nomor urut yang mana yang memiliki data yang ekstrim. Dikatakan untuk COVID, sebelum COVID itu harga saham yang paling tinggi nilainya itu ada 5, di sini ada 5, di sini juga ada 5, di sini ada juga 5. Ini yang mesti kita hapus semua ini, nomor urutnya ini. Nah, itu gunanya gue buat seperti ini. Nomor urut begini. Ini yang bakalan menjadi hal yang menjadi petunjuk kita untuk hapus datanya yang mana. Otomatis kalau kalian bisa lihat nomor 10 ya. Berarti nomor 10 berarti data nomor urut 10 yang ini yang paling tinggi nih untuk sebelum COVID. Ini dia. Ini yang mesti kita hapus. Tapi untuk menambah referensi,
kita lihat juga box plotnya cuy. Jadi untuk kalian bisa lihat ini list dia punya analisis, ada stimulate lognya, normal kiki plot, the trend that normal kiki plot, dan box plot. Nah di box plot sebenarnya di sini lebih jelas sih menurutku. Ada setiap nomor-nomor yang bintang dan lain semacamnya. Nah ini menurutku bintang ini yang bahaya ini. Ini yang mesti dihapus nomor urutnya, nomor urut 10, 9 seperti yang dijelaskan sama extreme value. Nomor urut 10 merupakan data sebelum COVID yang paling tinggi ya. Ini yaitu 14.575. Nah ini data-datanya yang mesti kita hapus karena solusi pertama dalam meloloskan pengujian itu, pengujian dari uji normalitas itu adalah dengan menghapus atau menambah data. Nah kita kan nggak mau nambah data dong, banyak banget lagi pusing-pusing, belum jelas juga lolos atau tidak. Lebih bagus menurutku menghapus data daripada kita memanipulasi data. Lebih bagus kita menghapus datanya. Sip. Jadi ini bisa menjadi dasar utama kalian jelaskan kepada dosen kalian kenapa sampel saya sedikit. Itu karena telah melalui filterisasi dari extreme value yang dijelaskan pada hasil SPSS, di mana ada beberapa data yang memiliki nilai yang paling tinggi atau highest, extreme value highest. Ada 5 di sini yang dijelaskan, lowest ada 5 juga untuk sebelum, setelah juga highest sama lowest seperti itu. Oke. Nah, gue bakalan hapus sebenarnya sih. Gue bakalan hapus beberapa yang nanti gue bakalan skip ujung-ujungnya, nanti bakalan jadi seperti ini. Nah, oke. Ini udah gue filterisasi semua, jadi yang masuk dalam data penelitian itu cuman 4 perusahaan. ANJT, MGRO, SSMS, dan TBLA. Setelah gue filterisasi. Oke, kita tes apakah data yang gue udah filterisasi, yang artinya gue udah skip dong. Evaluasi dia punya data-data itu sudah lolos normalitas atau tidak. Oke, kita masuk ke dalam SPSS lagi, masuk ke dalam data view. Ini data-data utamanya kita hapus semua dan kita paste. Terus kita lihat lagi ada 48 data dari 135 data ya. 132 data. Itu cuman tersisa 46 data setelah gua melihat beberapa data yang paling tinggi dan paling rendahnya. Itu gua udah eliminasi semua data-data yang menurutku dan menurut SPSS itu termasuk extreme value. Nah, langsung aja kita tes kembali, masuk ke explore. Terus ini sudah dicentang semua ya untuk masalah plotnya, masalah statistiknya, outliers sudah dicentang semua. Outliers sip. Baru kita tes. Nah, untuk extreme value masih ada, tetap masih ada. Ini extreme value bakalan tetap terus ada sampai sampai datanya habis. Cuman yang mesti kita fokuskan di sini bukan cuman extreme value cuy. Sama yang kita mesti fokuskan adalah hasilnya. Ya walaupun masih ada extreme value, tapi kalau hasilnya sudah dikatakan lolos, ya buat apa lagi kita hapus cuy. Itu inti utama dari extreme value, untuk menunjukkan nilai yang paling besar dan yang paling kecil pada data penelitian kita cuy. Jadi dari hasil evaluasi tersebut atau hasil eliminasi data tersebut, kita mendapatkan data atau kita mendapatkan hasil dari uji normality, yang dimana untuk Kolmogorov-Smirnov kalian bisa lihat signifikannya sudah berubah.
0,200 sebelum COVID, setelah COVID 0,200. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini sebelum dilakukan eliminasi 0,000 bla 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 bla. Nah, setelah dilakukan eliminasi hasilnya seperti ini. Nah, dalam standarnya otomatis 0,200 itu sudah lebih besar daripada standarnya, yaitu 0,05. Dan kalau bisa kita lihat sebelum COVID sudah 0,200 dan setelah COVID itu 0,200. Untuk Shapiro Wilk juga seperti itu, 0,170 lebih besar daripada 0,05 dan 0,131 setelah COVID lebih besar daripada 0,05 cuy. Jadi menurutku sih ini sudah layak untuk dilakukan pengujian hipotesis. Nah, karena kita punya judul yaitu perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman COVID, ya jadi otomatis hipotesisnya perbedaan dong, membahas tentang perbedaan dong. Jadi hipotesisnya itu ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah COVID pada perusahaan kelapa sawit. Sorry, ini dinamakan HA atau hipotesis alternatif atau hipotesis yang kita berikan atau hipotesis yang kita sudah pakai dengan berdasarkan atau dari sumber hasil penelitian terdahulu, fenomena dan teori, sehingga kita bisa berhipotesis atau memberikan prediksi bahwa nanti hasilnya adalah seperti ini, yaitu ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah. Nah, otomatis ini HA lawannya ada dong yang namanya H0, yaitu hipotesis nol atau hipotesis yang tidak memiliki nilai. Namanya nol kan, hipotesis nol. Kalau tidak memiliki nilai artinya tidak memiliki adanya perbedaan, yang artinya dikatakan di sini perbedaannya bisa dikatakan tidak signifikan atau perbedaannya rendah. Sip, berarti di hipotesis nol itu artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Bisa dikatakan perbedaannya itu tidak signifikan atau perbedaannya itu ya rendah. Ada perbedaannya, cuman perbedaannya rendah, bisa dikatakan dalam SPSS. Kalau ini perbedaan rata-rata yang signifikan itu memiliki perbedaan yang sangat berdampak besar atau memiliki perbedaan yang memiliki nilai yang besar. Karena dikatakan di sini ada signifikan, ada kata-kata signifikan. Signifikan itu yang artinya memiliki nilai yang tinggi, nilai yang besar, atau memiliki dampak yang besar. Jadi kalau kita katakan dia signifikan, ya artinya perbedaannya besar, perbedaannya berdampak besar. Kalau tidak signifikan, ya otomatis tidak berdampak besar atau nilainya kecil. Sip. Nah, kita lanjut untuk pengujian inti dari SPSS ini, karena kita sudah melakukan pengujian uji normalitas untuk ya Pirate Sample T-Test. Tujuannya kita adalah di sini untuk melihat perbedaan yang otomatis kita harus gunakan yang namanya uji Pirate Sample T-Test, yang dimana tahapnya adalah masuk ke analyze, terus masuk ke compare mean. Di sini sudah ada penjelasannya, yaitu Pirate Sample T-Test cuy. Oke. Nah, di sini ada pilihan sebelum dan sesudah, ada di sampingnya itu Pirate Variables. Nah, ini variabel 1 tempatnya itu untuk sebelum COVID, dan variabel 2 di sampingnya itu setelah COVID. Nah, setelah itu tinggal oke saja sih. Itu bakalan sudah muncul nilainya atau analisis. 3 analisis penting atau 3 analisis utama, yaitu statistik, Pirate Sample Statistik, Pirate Sample Correlation, dan Pirate Sample Test. Yang menjadi utama di sini adalah Pirate Sample Test. Tapi gue jelasin dulu sedikit. Untuk pengujian utama di sini itu dilihat dari mean atau rata-rata. Nah, rata-rata di sini itu menunjukkan semua rata-rata untuk kolom sebelum COVID, yang artinya kalian bisa tahu kan caranya pengujian mean.
Median itu artinya rata-rata. Jadi banyak teman-temanku serius agak susah membedakan median sama median. Median itu rata-rata, median itu nilai tengah. Oke, lanjut. Kita masuk ke N. N ini merupakan total sampel. Jadi yang seperti yang kita lihat di sini kan otomatis setelah dilakukan eliminasi dari 132 data, yang kita ambil adalah 48 data. Oke. Untuk standar deviasinya ini lebih ke jarak data dari data ke data lain sih sebenarnya. Ini enggak terlalu diribetkan sebenarnya. Ini intinya semakin besar ini itu datanya itu dikatakan tidak memiliki atau memiliki jarak yang jauh kalau misalnya standar deviasi itu lebih besar daripada median. Nah, ini kan otomatis kalian bisa lihat mediannya 880 sedangkan standar deviasinya cuma 89, yang artinya jarak antara sampel dengan sampel lainnya itu berdekatan cuy. Kalau mediannya lebih kecil daripada standar deviasinya, jarak sampel dengan sampel lainnya itu berjauhan. Contoh kita bisa lihat di sini 101 bla bla bla, ini kan berdekatan semua datanya ini, yang 900 ke 800, 900 ke 700 dan lain semacamnya. Seperti itulah caranya berhitung di bagian sini. Intinya kalau sampai dia berjauhan atau datanya terlalu sedikit, itu bisa membuat standar deviasinya meningkat dan bisa dikatakan perbedaan datanya terlalu jauh. Yang mesti dihindari itu sih sebenarnya standar deviasinya lebih besar dibandingkan median. Harusnya sih median lebih besar daripada standar deviasi, cuman tidak terlalu dipermasalahkan. Nah, untuk standar error median ini lebih fokus ke, sebenarnya tidak usah diartikan lagi karena kita sudah melakukan uji normalitas, yang dimana memang kita sudah dikatakan atau dinyatakan layak untuk dilakukan hipotesis. Intinya semakin besar standar error median ini semakin dikatakan tidak layak sih datanya. Cuman kalian bisa lihat ini nilainya cuma 1223. Ini bahaya nih kalau sudah sampai 1100 maksudnya. Lanjut. Intinya ini nggak usah pahami lebih dalam karena kita sudah lakukan ujian normalitas ini standar error median. Nah, lanjut untuk Pearson sample correlation, ya seperti namanya kita melihat korelasi. Korelasi artinya hubungan, yang artinya ada sebab dan akibat. Sebelum dan setelah COVID ini dinyatakan SPSS. Kalau kita bisa lihat dari nilai signifikannya itu 0,734 secara standarisasi, bahwa dikatakan memiliki korelasi apabila dia nilainya di bawah 0,05. Oke, jadi nilai signifikannya harus di bawah 0,05 sehingga dikatakan berkorelasi atau memiliki hubungan antara sebelum dan setelah COVID. Namun di sini diartikan itu dia lebih besar daripada 0,05 sehingga dikatakan tidak memiliki hubungan sama sekali. Tidak memiliki hubungan yang signifikan. Yang kita katakan di sini signifikan atau tidak memiliki dampak yang besar. Artinya hubungan antara COVID, sebelum COVID dan setelah COVID itu tidak memiliki hubungan yang kuat dalam harga saham. Oke, karena kan kita nggak tahu COVID datangnya kapan, ya kan? Otomatis seperti itulah logikanya, analoginya. Oke, iya. Lanjut, kita masuk ke Pearson sample t-test. Nah, sample t-test di sini yang menjadi fokus utamanya ini karena sudah dijelaskan tadi, lower dan upper itu untuk perbedaan datanya aja. Jadi tidak terlalu dibahas ini secara mendalam. Yang mesti dibahas adalah ini, cuy. Nah, kita masuk ke sini dulu, significant two-tail. Dia punya standarisasi dalam melihat. Intinya di sini untuk Pearson sample t-test itu melihat adanya perbedaan yang signifikan atau tidak signifikan. Otomatis cuy, seperti yang gue jelaskan tadi, signifikan itu merupakan dampak yang besar, nilai yang besar, dan tidak signifikan otomatis nilainya kecil. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kolom T, ini kolom T disebut sebagai
T hitung. Dan dalam setiap pengujian analisis ada yang namanya hasil dan ada yang namanya standar. Nah, hasilnya itu disebut sebagai T hitung dan standarnya itu disebut sebagai T tabel. Oke. Nah, kita bisa buat di sini, saya buat di sini aja dulu. Dalam melihat kolom T ini, apakah dikatakan ada perbedaan atau tidak, ada perbedaan yang signifikan atau tidak signifikan, itu kita buat dulu T hitungnya sama T tabelnya. T hitungnya berapa? 5,627. Sip. Nah, T tabelnya ini tidak dijelaskan secara langsung oleh para ahli, tapi kita diberikan rumus oleh para ahli di mana dalam mencari T tabel itu biasa memakai rumus dalam Excel TINV. Oke. Nah, dalam TINV di sini yang kita butuhkan adalah nilai probability-nya sama degree of freedom. Nah, nilai probability-nya itu merupakan nilai standarisasi yang kita pakai dari para ahli yang biasa disebut sebagai 5% atau biasa disebut sebagai nilai tingkat taraf kemungkinan atau probability. Nah, biasanya orang pakai 5%. Biasanya. Nah, untuk degree of freedom ini bisa kita lihat di sini sebenarnya sudah ada jawabannya, ini DF. DF itu artinya degree of freedom yang berarti derajat kebebasan. DF ini dihitung berdasarkan jumlah sampel dengan jumlah variabel. Jadi otomatis 48 dikurang 1 sebenarnya karena ada satu baris di sini, otomatis dikurang 1. Oke, jadi dikatakan ini satu variabel ini. Karena begitu dia dikurang 1, 48 dikurang 1 jadi 47. Oke. Jadi kita kasih masuk di sini 47. Balas kurung dan enter. Kita perkecil nilainya jadi 3 angka di belakang koma sehingga dia 1 derajat gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke teori pertama di mana signifikan. Apa artinya signifikan? Itu memiliki dampak yang besar, nilai yang besar dan lain semacamnya. Otomatis kalau tidak signifikan otomatis nilainya kecil, dampaknya kecil. Nah, kapan dikatakan signifikan? Ya otomatis karena nilainya besar. Nilainya besar dilihat dari hasil, di mana kalau hasilnya memiliki nilai yang besar dibandingkan T tabelnya, maka dikatakan signifikan. Oke, saya ulang. Kalau hasil atau T hitung memiliki nilai yang besar dibandingkan T tabel, maka dikatakan signifikan. Signifikan artinya memiliki nilai yang besar, yang artinya hasilnya telah memiliki nilai yang besar dibandingkan standarnya yaitu T tabel. Dikatakan atau disimpulkan berdasarkan hal tersebut, maka ada perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum Covid dan setelah Covid pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Fokus tahun yang kita ambil itu adalah 1 tahun sebelum pengumuman Covid dan 1 tahun setelah pengumuman Covid. Oke. Jadi seperti itu cara menjelaskan Pirate Sample T-Test untuk kolom T ini. Nah, bagaimana dengan kolom seek to tile ini? Sama seperti penjelasan kolom T, cuman syaratnya aja yang berbeda. Kalau signifikan itu harus lebih kecil. Jadi hasilnya ini harus lebih kecil daripada standarnya yaitu 0,05. Hampir sama dengan yang ini juga harus di bawah 0,05. Ini juga harus di bawah 0,05 agar bisa disimpulkan bahwa memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi saya simpulkan sedikit, untuk kolom T itu harus lebih besar daripada T tabel dan kolom seek itu harus lebih kecil daripada 0,05 sehingga dikatakan hipotesis diterima. Ya, karena hasilnya sudah jelas-jelas mengatakan ada atau memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi kita kembali ke dalam hipotesis, yang diterima adalah A karena sesuai dengan hasilnya.
memiliki nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, dan memiliki nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 sehingga dikatakan hipotesis diterima, yaitu ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah COVID-19 pada perusahaan kelapa sawit. Jadi HA yang diterima, H0 yang ditolak. Seperti itu saudara-saudara. Jadi untuk uji Pirate Sample T-Test mungkin sesimpel itu doang sebenarnya dibandingkan pengujian-pengujian lain. Menurutku juga ini Simple Pirate Sample T-Test ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menilai perbedaan harga saham sebelum dan sesudah. Cuman dia punya fungsi agak kurang di istilahnya kurang digunakan sih sebenarnya, karena setelah kita lihat perbandingan ini secara langsung, itu sebenarnya kita sudah bisa lihat sih secara mata secara langsung ini tanpa menggunakan SPSS pun kita sudah bisa tahu sebenarnya bahwa angkanya ini beda sekali. Angkanya ini beda sekali. Jadi banyak sebenarnya penelitian seperti ini ya mengenai pengaruh antara perbedaan harga saham sebelum dan sesudah. Padahal sebenarnya tanpa menggunakan SPSS pun kalian bisa lihat perbedaannya itu sangat tajam menurutku sih. Misalnya kayak 1010 ke 600. Ayolah. Sebelum itu sudah 1000 harga sahamnya, setelah 600 itu perbedaannya signifikan sekali kalau dilihat sama investor otomatis. Cuman kan masalahnya di sini SPSS itu digunakan untuk data dengan skala yang banyak, skala yang besar. Bisa sampai 2000, ya sampai 3000 sampel yang bakalan kita lakukan. Itu kita tidak bisa analisis secara cepat sebenarnya dengan adanya SPSS. Saya pikir kita bisa analisis itu secara cepat, menilai adanya perbedaan yang signifikan atau yang tidak signifikan otomatis. So gue mau akhirin dulu dah untuk episode bosan kali ini, karena kita udah selesai untuk membuktikan suatu hipotesis baru dengan judul analisis bukan analisis sebenarnya nih. Judul untuk melihat perbedaannya doang antara harga saham sebelum dan sesudah pengumuman COVID. Ini juga gue mau jelaskan memang tentang Simple Pirate T-Test. Ini sebenarnya analisis yang menurut gue paling gampang dibandingkan semua analisis. So ini gue saranin banget sama kalian yang baru memang pemula di SPSS, yang baru memang mau menentukan judulnya. Ini yang paling saya rekomendasikan sebagai judul, yaitu perbedaan harga saham sebelum dan sesudah. Mungkin bagi beberapa dosen, kalau kalian bagi yang sudah berpengalaman banget ya, serius, bakalan ditolak judul kalian ini serius karena terlalu gampang. Tapi patut dicoba sebagai salah satu rekomendasi judul untuk skripsi kalian, karena kan otomatis di setiap kampus biasa harus menyediakan 2 atau 3 judul ya kalau nggak salah. Intinya kalian pakai ini judul, cari jurnalnya, jurnal internasional, usahakan yang di atas 2018 untuk jaga-jaga, dan ya bikin kerangka konsepnya dan analisisnya. Itu saja sih sebenarnya menurutku. So gua akhirin dulu. Maaf kalau semisal ada kata-kata yang salah di sini. Kalau semisal teori gue dalam menjelaskan pengujian ini masih ada yang salah, saya mohon maaf. Kalian bisa berdiskusi atau menilai cara gue menjelaskan di kolom komentar di bawah. Kalian bisa koreksi juga apa yang gue salah di sini, karena gue nggak bisa mengklaim bahwa 100% teori yang gue kasih ini benar adanya, karena kita nggak bisa memaksakan teori dengan kenyataan yang ada. Itu nggak bisa, karena teori ya tetaplah teori otomatis. So gue siap dibantah, gue siap dicaci maki di komentar. Tinggal komentar aja. Jangan lupa ya, bagi kalian yang mau analisis lain, kalian bisa komentar juga. Kalian bisa kasih tahu gue analisis apa selanjutnya yang gue bakalan bahas di episode bosan
selanjutnya. Oke, gue akhirin dulu. Terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan bagi kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak karena udah dukung gue selama ini. Dan bagi kalian yang udah bagi kalian penonton baru, jangan lupa tombol loncengnya dan tombol subscribe-nya dipencet. Gue ucapin selamat datang bagi kalian penonton baru ya. Oke, gue akhirin dulu. Gue Putra pamit dan dadah.